Kembali disergap, pemirsa isak tangis keluarga terjadi saat serah terima jenazah korban pembunuhan mutilasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Satu pelaku mutilasi yang sempat buron berhasil ditangkap polisi di Tambun, Bekasi. Ketiga pelaku merencanakan pembunuhan terhadap pengendara ojek online ini karena sakit hati. Jenazah Ridho Suhendar, pengendara ojek online yang menjadi korban pembunuhan mutilasi di Bekasi, Jawa Barat, telah diambil pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa sore kemarin. Isak tangis keluarga mewarnai serah terima jenazah korban. Jenazah akan dimakamkan tak jauh dari rumah korban. Sedikit ini nanti rencana almarhum mau dimakamin di mana, Pak? Di dekat rumah, Pak. Di dekat rumah ya, Pak? Hari ini juga atau bagaimana, Pak? Ya, rencana hari ini. Hari ini juga. Oh. Pada kasus ini satu pelaku yang sempat buron akhirnya tertangkap. Pelaku ER tertangkap di Tambun, Bekasi. Pelaku ER dalam kasus mutilasi ini adalah membantu pelaku NAB dan pelaku FN memegang tangan korban saat mengeksekusinya. Korban warga kampung Buek, Tambun Selatan dihabisi ketika tidur di tempat penitipan motor tak jauh dari rumah korban. Menggunakan mobil, jasad korban dibuang pada 3 lokasi mulai dari Bekasi hingga Karawang. Tersangka sudah lengkap kita dapatkan semuanya. Terakhir atas nama ER sudah kita dapatkan tadi malam beserta gabungan dengan dari Direktorat Kriminal Umum. Hasil pemeriksaan polisi, ketiga tersangka yang merupakan sahabat Ridho telah merencanakan pembunuhan karena sakit hati. Para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Di antaranya pelaku FN ya sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FN dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya istri pelaku ya diri MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Kejadian berawal saat Ridho bersahabat dengan Mapo, Ebar, dan Fama sering berulah. Bahkan Ridho pernah melakukan pelecehan seksual kepada istri Mapo dan menghina istri Famas. Ketiga pelaku lalu berencana melakukan pembunuhan dengan menjebak korban dengan cara mengajak mabuk narkoba di tempat penitipan motor di kawasan Gedung Juang. Saat Ridho mabuk dan tertidur di musola, dianiaya para pelaku dan dimutilasi. Potongan tubuh korban disebar dari Bekasi hingga Karawang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. 2 mahasiswi IAIN Parepare, Sulawesi Selatan tewas saat mengikuti Diksar di bendungan sungai. 30 peserta Diksar terjebak banjir di tengah pulau. Ironis, panitia kegiatan ini ternyata belum mengantongi izin lokasi dari Pemda setempat. Dua mahasiswi ini terjebak di tengah pulau dan terseret arus bendungan sungai Asokange, Lemoy, Baciki saat mengikuti Diksar Sukarela IAIN Parepare. Keduanya tak mampu menyelamatkan diri dari derasnya arus banjir yang tiba-tiba datang. 28 temannya berhasil menyelamatkan diri, diantaranya dengan memanjat pohon di tengah pulau. Para korban selamat berhasil dievakuasi warga dan tim SAR. Diduga korban tewas dalam kondisi lemas sehingga tak mampu menjangkau pepohonan di tengah pulau. Untuk TKP memang di tengah sungai karena memang ketika kondisi normal memang lokasi itu sebagai daratan. Namun ketika air melimpah atau debit airnya meningkat, daratan itu menjadi sungai. Dan mereka terjebak di tengah-tengah, Pak? Ya, betul. Pihak IAIN Parepare mengakui telah mengeluarkan izin kegiatan Diksar yang diserahkan panitia pada pihak kelurahan. Sedangkan panitia belum melaporkan keluarnya izin dari kelurahan yang menerima. Panitia
karena ada panitia tadi saya coba katanya informasinya ada surat yang dia masukkan ke kelurahan tempat di mana lokasi itu akan dilaksanakan pertemuan, dan itu memang lokasi sudah pernah ditempati juga 2 tahun yang lalu. Berarti intinya Pak, ada izin dari kampus untuk mengizinkan kegiatan ini Pak? Kalau kegiatan ini, ya Pak, yang kegiatan Mapaba ini diizinkan, tapi untuk keluar dia harus koordinasi dengan pemerintah setempat. Kalau tidak diizinkan di sana, berarti kami juga tidak merespon. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, warga, dan perangkat kelurahan. Apakah ada pidana atau tidak? Kalau ada pidananya kita naikkan ke penyidikan. Dari pihak lain atau panitia apa sudah ada pemeriksaan pun? Sementara ini kita lagi berupaya karena memang kalau dari pihak panitia atau mahasiswa kondisinya kan memang masih ada yang trauma sehingga belum bisa kita ambil keterangan. Kalau sejauh ini sudah berapa orang yang diperiksa sebagai saksi? Ada beberapa dari masyarakat dan mungkin dari perangkat desa. Sementara korban tewas telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan usai diotopsi. Sedangkan 28 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Telepon genggam milik seorang pedagang gorengan di Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri saat korban sedang tidur. 2 pelaku dihakimi massa setelah motor yang digunakan untuk kabur menabrak seorang pejalan kaki. Warga di Jalan Masjid Al-Husto, Duren Sawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan tertangkapnya 2 pencuri HP. Dalam kondisi babak belur, petugas yang datang ke lokasi segera mengevakuasinya. Kedua pelaku beraksi saat korban seorang pedagang gorengan sedang tertidur di lapaknya. Mengetahui kejadian tersebut, pedagang lain langsung berteriak hingga memancing warga sekitar. Upaya kabur kedua pelaku terhenti setelah motornya menabrak seorang pejalan kaki. Lagi tidur, apa diambil, lagi itu dia lari. Temannya ya, bantuin. Akhirnya kan ya kena. Petugas mengevakuasi kedua pelaku ke Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mobil seorang warga di Jember, Jawa Timur dibakar sekelompok orang tak dikenal. Korban berteriak meminta tolong pada warga yang membantu memadamkan api. Mobil korban nyaris ludes terbakar. Mobil minibus ini nyaris ludes terbakar akibat aksi dari sejumlah orang tak dikenal. Upaya pembakaran mobil ini disebut korban terjadi pada dini hari setelah mengetahui adanya kobaran api yang menjilat mobilnya. Korban berteriak meminta tolong pada warga dan berhasil memadamkan api. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Sumber Baru. Petugas pun langsung memasang garis polisi untuk menyelidiki kasus ini. Dengar bau asap itu, bau kabel, jadi saya turun ke bawah. Saya lihat ternyata ada mobil saya ini, pantai ini kebakar. Itu jadi teriak-teriak, saya lalu panggil tetangga itu datang, tolong siram ini, tolong padamkan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Sumber Baru untuk memburu pelaku pembakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Belasan warga korban penipuan menggeruduk kantor pengembang perumahan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga menuntut akad kredit kepemilikan rumah yang telah dilunasi sejak 3 tahun lalu. Wanita ini kesal dengan aksi dugaan penipuan yang dilakukan pengembang perumahan bersubsidi di Cabawan, Margadana, Tegal, Jawa Tengah. Bersama belasan warga lainnya, wanita ini menuntut akad kredit kepemilikan rumah yang telah dilunaskan sejak 3 tahun lalu dengan uang muka sebesar 63 juta rupiah. Bangunan rumah yang sudah hampir jadi justru dijual oleh pengembang melalui media sosial. Calon pemilik lain telah mendapat sertifikat rumah atas nama orang lain. Setelah saya cross check ke Bank BTN Syariah, katanya BRW nggak dapat kuota karena terlalu banyak hutang. Uangnya sudah disetorkan berapa? 26.500 uang saya, semua sama notaris, biaya notaris, kwitansi saya bawa semuanya. Mereka janji bahwa G17 adalah milik saya, tapi ternyata dipasarkan ke orang lain buat dijual cash.
Belasan warga ini berencana melaporkan pengembang perumahan ke kantor polisi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.